Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wadakhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rekan-rekan sekalian, mari kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah SWT kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini menambah ketakwaan kita, keimanan kita, semangat beramal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal soleh yang kita kerjakan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah untuk terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian pada malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, poin demi poin tentang pernikahan sejak awal sudah kita bahas dengan detail, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan hingga pada tahap seseorang itu sudah dinikahkan. Perjalanan pernikahan ada yang langgeng, ada yang tidak langgeng. Yang langgeng alhamdulillah insyaallah bertemu di dunia, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak langgeng, perlu kita pahami bahwa setiap perkara dalam kehidupan dalam kehidupan ini, yang perkara tersebut diatur dengan rinci dalam Islam adalah menjadi bukti akan kepentingan hal tersebut, urgennya hal tersebut, atau bahkan hanya sekedar isyarat dalam Islam, termasuk dalamnya perkara yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita atau banyak terjadi di tengah-tengah kita, yaitu mengenai perkara perceraian atau talak. Karena tidak selamanya pernikahan itu langgeng, bisa jadi akan rusak atau batal, baik disebabkan kasus tertentu atau bahkan kasus kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dipungkiri bahwa pernikahan yang terjadi tidak semua sesuai dengan harapan, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya. Maka adanya syariat talak, ya, adanya syariat talak atau syariat perceraian, fikih perceraian, agar walau manusia bercerai sekalipun tetap berada dalam tuntunan Islam dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk pada kasus sejarah yang terjadi di zaman sahabat, ada seorang wanita Ansar datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya yang mengatakan, kamu kok mirip sekali dengan ibu saya, ya. Dan kiasan itu dalam fikih menyatakan, karena kamu mirip ibu saya, maka nggak mungkin saya lagi bersenggama denganmu. Itu bahasanya, kiasannya itu, ya. Kalau dengan dengan bahasa Arab, duburuka mislu duburu ummi, katanya begitu. Punggungmu seperti punggung ibuku. Lalu wanita ini datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, suamiku ngomong seperti itu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih waktu itu masih memiliki background keilmuan tentang hal ini, belum sempurna turun syariatnya. Background keilmuan Rasulullah masih keilmuan masa jahiliyah. Rasulullah bilang, kamu sudah ditalak. Perempuan ini komplain, ya Rasulullah, dulu aku cantik, dulu aku langsing, lalu aku suka, lalu suamiku melamar, laki-laki ini melamarku, lalu aku melahirkan anak untuknya, aku persiapkan semuanya untuknya, badanku jadi gemuk, semua kecantikanku hilang gara-garanya, lalu dia tinggalkan aku seperti itu saja. Rasulullah karena masih ilmunya masih ilmu jahiliyah dahulu, kata Rasulullah, engkau sudah ditalak. Sampai 3 kali hingga turunlah surah Al-Mujadalah. Ya, turun surah Al-Mujadalah, peringatan kepada laki-laki, jangan coba-coba ngomong asal-asalan kepada istrinya, nggak boleh. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika seorang istri datang kepada kepada Umar, bilang begini, wahai Umar, apakah talak itu boleh asal-asal diucapkan? Kata Umar, ada apa? Sungguh suamiku mengatakan, aku tidak lagi selera denganmu dan aku mentalakmu. Oh, dengar itu Umar langsung marah. Mana suamimu? Mana suamimu? Kata Umar. Di sana lagi berdagang. Datang Umar, bilang begini, sini kamu. Kata Umar, apakah begitu mudahnya laki-laki di antara kalian mentalak istrinya? Kata Umar. Demi Allah, kata Umar, demi Allah kamu harus rujuk kepada istrimu ini. Ini juga menunjukkan bahwasanya talak ini bagian yang penting, sama pentingnya dengan pernikahan tadi itu. Makanya kalau di awal kemarin pernah saya sampaikan bahwa sebelum menikah itu pilihan, setelah akad namanya takdir. Talak itu sebelum talak pilihan, setelah talak namanya takdir. Maka tentukan takdir kita. Apakah takdir kita terus akan mengiyakan kata-kata setan dan mengiyakan kata-kata nafsu, atau kita mampu melawan kata-kata setan atau nafsu tersebut? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusi kita mengenai fikih talak. Apa itu talak? Menurut bahasa artinya melepaskan dan meninggalkan. Secara istilah syar'i, talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Artinya yang tadinya hubungannya halal, yang tadinya hubungannya halal menjadi haram seketika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan ini menjadi landasan hukum talak. Rasul bersabda, abghadul halali ilallahi talak. Perkara yang paling dibenci Allah, ya, walau itu halal, adalah talak. Ya. Kata para ulama, bahasa abghadu halali bukan diartikan haram, tetapi makruh. Kenapa? Karena kalau Allah marah berarti Allah sedang murka, sedang benci. Maka orang yang melakukan talak makruh hukumnya. Ini landasan awalnya. Kenapa hukumnya makruh? Pertama yang harus kita pahami bahwa tujuan pernikahan adalah keharmonisan. Keharmonisan hubungan suami dan istri merupakan salah satu tujuan utama yang sangat dikehendaki Islam. Akad nikah semata-mata dilakukan dengan harapan agar
akan bertahan selama-lamanya hingga akhir hayat, agar suami dan istri dapat menjadikan rumah sebagai tempat bernaung dan menikmati keindahannya, serta dapat mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh. Karenanya ikatan suami dan istri termasuk ikatan yang paling sakral dan kuat. Bukti paling nyata tentang kesakralannya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan hubungan antara suami dan istri sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Surah An-Nisa ayat 21. Kita lihat slide selanjutnya. Dengan begitu sangat kokoh hubungan ini, maka setiap unsur yang melemahkannya, Bapak Ibu, teman-teman semua, setiap unsur, setiap hal yang melemahkannya sangat dibenci dalam Islam, karena berpotensi menghilangkan banyak manfaat dari hubungan tersebut. Maka kalau seandainya pembicaraan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya berpotensi untuk merusak hubungan keluarga, maka hal tersebut makruh dilakukan, haram dilakukan, dan sebaiknya Anda tinggalkan. Walaupun niat Anda menasehati perempuan itu, tapi saya mau menasehati perempuan itu, biarkan keluarganya yang nasehati. Kalau ente mau menasehati seorang perempuan yang sudah baligh, belum bersuami ataupun sudah bersuami, maka buatlah alur yang baik, datangi keluarganya, datangi suaminya, ngomong kepada suami tentang perilaku istrinya. Jangan ambil to the point atau langsung. Ya, saya khawatir Pak, nanti pesan saya ini nggak sampai. Anda punya niat lain, titik. Ya, Anda punya niat lain. Kalau niat Anda baik, maka Anda akan menempuh jalur yang baik. Ingat, ya, bukan hanya sekarang, sejak zaman dahulu perempuan itu sangat sensitif. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa madu. Madu ini baru diambil, baru diperas, tetapi masalahnya baru diambil dari istri Nabi yang lain. Datang Nabi bawa madu. Rasulullah tahu ini madunya siapa. Apa kata Ibunda Aisyah? Madunya basi, bau busuk. Itu sekalibernya Ibunda Aisyah loh ya, bukan sekalibernya istri-istri kita sekarang. Ya, madunya basi, bau busuk, padahal baru diperas madunya. Saking sensitifnya perempuan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala hal yang berpotensi merusak rumah tangga tersebut dijauhi. Termasuk HP kita itu, kalau berpotensi menghubungi perempuan lalu dilihat istri di rumah, potensi ribut, nggak usah lagi hubungin perempuan itu pakai HP yang itu, pakai HP yang lain. Bu ya, ketahuan rahasianya ini ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menuturkan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Abghadul halali ilallahi talaq." Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka siapapun yang berusaha merusak hubungan yang terjalin antara suami dan istri, maka dalam pandangan Allah, dalam pandangan Islam, dia keluar dari batasan
dan tidak pantas menyandang predikat mulia sebagai seorang muslim. Baik yang merusak hubungan itu mertua sendiri atau ayah atau ibu seorang laki-laki atau perempuan. Dan penting diketahui ini, biasanya ibu-ibu kalau anak laki-lakinya menikah, ribut dia dengan menantunya. Ribut dengan menantunya. Gimana enggak ribut? Yang satu menganggap anak, yang satu menganggap suami. Enggak boleh ribut. Beda perilakunya. Ya. Dan satu hal yang harus kita pahami, kalau anak sudah menikah, jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kalau dulu ibu saya pas di awal kami menikah bilang begini sama Ummu Khalid. Dia kalau bahasa Bataknya manggilnya main. Kalau suamimu nanti macam-macam sama kau, jangan kau lapor sama mamamu, lapor sama aku, katanya. Kau lapor sama aku, bereslah itu masalah. Lapor sama mamamu, ributlah kita nanti. Ya, bahasa Medannya begitu lah. Artinya memang tetap ada intervensi, ada nasihat, tetapi jangan sampai kita terlalu masuk pada rumah tangga anak-anak kita. Maka dalam pandangan Islam, seseorang yang berusaha dengan cara apapun merusak hubungan orang lain, hubungan pernikahan orang lain, maka tidak tidak pantas menyandang predikat mulia sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba mar'atan 'ala zawjiha." Kalau dalam bahasa fikihnya tahbib, ya. Bukanlah termasuk bagian dari kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Mau itu tetangga, teman kantor, ya, teman di pasar, teman di sekolah, atau sekedar papasan. Ayah ngantar anaknya pergi, ini istri orang ngantar anaknya ketemuan, kok matching. Ini saya belajar di kasus ini, Pak. Ya. Walaupun sudah menikah, potensinya berzina sering. Ya. Walaupun sudah menikah, potensi untuk berzina itu besar. Hati-hati. Jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang tidak berhak kita melihatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap mukmin laki-laki dan perempuan untuk menjaga mata mereka. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk bagian dari kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya atau hubungan seorang suami dengan istrinya. Apapun caranya, mau cara yang lembut, yang soft, atau cara sihir dan sebagainya, ya, dengan mengirimkan sihir-sihir atau mengirimkan fitnah-fitnah, termasuk dalamnya. Ada kalanya seorang wanita berusaha merebut suami orang lain agar dapat menggantikan posisi istrinya tersebut. Ya, ini yang disampaikan di sini realita banyak. Islam melarang keras perbuatan tersebut. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, "La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha wal tankih fa innalaha ma qaddara laha." Janganlah seorang wanita menuntut sesamanya diceraikan untuk menguasai seluruh wadahnya. Wadah di sini maksudnya agar sang istri cerai dari suaminya, lalu dia yang menggantikan sebagai istri barunya. Sepatutnya dia menikah saja dengan lelaki yang lain. Hendaklah dia menikah dengan lelaki yang lain. Sungguhnya dia akan mendapatkan sesuai yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari.
Jangan merasa nggak laku, ya. Ini karena udah lama menikah, suami orang nggak menikah, suami orang mau direbut, ya. Merasa nggak laku. Makanya kalau merasa nggak laku, jangan tinggi-tinggi harganya, ya Pak ya. Jangan tinggi-tinggi harganya. Saya sering ngeledekin itu kalau perempuan bilang begini, Ustadz tolong carikan Ustadz laki-laki yang sudah mapan. Saya bilang laki-laki yang sudah mapan, yang sudah teruji, punya istri 1, punya anak 6 berhasil, itu mapan namanya. Benar nggak Pak? Maka orang yang belum teruji maka belum mapan. Makanya jangan cari yang mapan, cari perkara namanya itu, ya. Kalau kita bilang Ustaz tolonglah carikan yang apa namanya yang bisa membawa saya ke surganya Allah, banyak, ya. Jangan bilang yang mapan, karena yang belum menikah belum mapan dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab atau alasan kuat, maka diharamkan baginya mencium bau surga. Sauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan baginya mencium aroma surga. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, tadi yang kita sampaikan adalah prolog dan dalil mengenai bolehnya melakukan talak dan ancaman bagi orang yang merusak hubungan orang lain sehingga terjadi perceraian antara suami dan istri. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum talak. Bapak Ibu, kalau kita bicara hukum, maka rujukannya hukum itu ada 5. Kalau kita bicara hukum, maka rujukannya hukum itu ada 5. Yaitu pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini namanya hukum. Nggak ada hukum bid'ah, ya. Apa hukumnya? Hukumnya finnar. Nggak ada. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Itu namanya hukum. Nah, apa hukum talak? Pertama yang harus kita pahami bahwa talak dilarang kecuali ada keperluan yang mendesak. Ada keperluan yang mendesak sebagaimana yang diungkapkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Dalilnya la'anallahu kulla dzawaqin mutlaqin. Allah melaknat orang yang tukang mencicipi dan mentalak. Saya ingat dulu Pak, dengar kasus di Medan. Ada laki-laki yang kayaknya minta ampun. Dia tanam istri 1, 2, dan 3, dia bongkar pasang istri keempat. Paham ya Pak ya? Istri 1, 2, 3 ditanam, istri 4 bongkar pasang. Kawin sebulan, cerai, cari lagi yang lain. Itu haram hukumnya Pak. Jangan karena merasa mampu habis itu mengkomersialkan itu kemaluan, jangan. Gak boleh walaupun kita mampu. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu sakral dalam Islam. Talak mengandung unsur kufur atau ingkar, yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan adalah salah satu nikmat yang dikaruniakan Allah. Dan kufur nikmat adalah haram jika tidak ada alasan kuat yang mendorong hal tersebut dilakukan. Mazhab Hambali menjelaskan hukum dengan sangat baik. Kata beliau, ada kalanya wajib, ada kalanya haram.
ada kalanya mubah, makruh dan mandub atau dianjurkan untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa pertama, talak itu adalah perkara yang dibenci Allah walaupun dia halal. Yang kedua, tidak boleh terjadi talak kecuali dengan keterpaksaan. Nah, keterpaksaannya inilah nanti yang mungkin berkembang nanti di zaman-zaman yang akan datang berkembang. Dahulu talak itu dilakukan karena banyak hal. Di antaranya bahwa sang istri tidak mau diatur, atau yang kedua sang istri menolak untuk disetubuhi. Nah, sekarang ini banyak problematikanya dan kita akan bahas nanti mana yang dibenarkan, mana yang tidak dibenarkan. 5 hukum talak. Talak haram yang pertama, ya, talak wajib dilakukan adalah talak yang diputuskan oleh dua pengadil ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri, jika memang pengadil memandang perceraian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Begitu juga talak dengan cara al-ila, setelah menghabiskan masa tenggang tarabbus, masa tunggu selama 4 bulan. Dalilnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227, yang artinya kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Mengila itu artinya menggantung istri, Pak. Ya, menggantung istri, nggak disentuh istrinya sampai 4 bulan berturut-turut. Lalu istrinya bilang, "Bang, gimana lah ini hubungan kita ini?" Diam dia, maka pengadilan boleh memutuskan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, maka sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah 226-227. Itu kenapa talak wajib dilakukan. Yang kedua, talak haram dilakukan adalah talak yang tidak didasari alasan yang jelas. Hukumnya haram karena mengandung mudarat baik bagi suami maupun istri dan menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan mereka berdua tanpa alasan kuat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti hukum menyia-nyiakan harta. Rasulullah bersabda, la darara wala dirara, tidak boleh mengandung bahaya dan tidak pula membahayakan. Dek, saya talak kamu. Kenapa saya ditalak? Gak ada, nggak boleh, nggak punya alasan kuat. Atau alasannya ya karena kamu, karena alasan-alasan yang remeh-temeh, Pak. Karena kamu nggak bersihkan itu, kamu aduh udahlah. Kalau istri nggak bersihkan, kenapa kamu nggak bersihkan saja? Ya. Anak nangis, disuruh istri lagi repot. Kenapa nggak kamu yang diamkan anak itu? Mengharapkan istri yang datang untuk mendiamkan anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa model talak seperti itu makruh hukumnya. Rasulullah bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Dalam redaksi lain disebutkan, ma halallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq. Allah tidak menghalalkan sesuatu yang sebenarnya lebih dibencinya daripada perceraian. Hadis riwayat Abu Daud. Talak yang dibenci di sini tidak ada alasan. Ya, tidak, kalaupun ada alasan nggak kuat, nggak jelas alasannya.
Karena Nabi SAW sendiri menyebutnya halal. Selain itu, talak tersebut mengakhiri pernikahan yang banyak mengandung maslahat, sehingga hukumnya menjadi makruh. Hilangnya maslahat tersebut membawa hukum makruh. Jangan dikira kalau ada orang yang bercerai itu, yang cerai hanya suami dan istri. Ingat, di belakang istri banyak orang, di belakang suami banyak orang. Ketika akad itu selesai, maka orang-orang itu dikhawatirkan perang. Apalagi kalau alasannya nggak jelas. Maka Islam sangat luar biasa menertibkan, memanajemen bagaimana cara talak itu supaya dijatuhkan dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, talak mubah atau boleh adalah talak yang dilakukan karena ada alasan mendesak. Misalnya istri berperilaku buruk. Ya, perilaku buruknya ini sampai mengganggu ketenangan suami. Malas misalnya. Tidur gak ketolongan tidurnya. Makannya banyak. Dibilangin jaga makan badannya deh, supaya tetap bahenol. Gak mau juga deh. Gak mau juga. Dan suaminya sangat bersih, nggak mau makan pete, nggak mau jengkol. Istrinya luar biasa, nggak tahan suaminya. Atau karena pergaulannya dengan suami juga buruk dan kondisi istri berbahaya sehingga tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan tersebut. Dan nggak jarang, mohon maaf ini nggak jarang, suami sangat tertarik ketika melihat istri tampil dengan anggun, seluruh raganya semangat. Tetapi ketika dia pulang lihat istri pakaiannya baunya bukan main, nggak mandi, ya bukan karena dia belum sempat mandi, memang nggak mau mandi, ya maka di sini juga boleh hal tersebut dilakukan. Hanya suami aja Ustaz yang boleh mentalak? Enggak, istri juga boleh minta khulu. Suami-suami yang ganteng hanya sebelum menikah, setelah menikah nggak mau tampil ganteng. Kemarin kita bahas, ya keharusan suami ataupun istri tampil dengan pakaian yang baik walaupun sudah menikah. Ini karena udah merasa laku, ya nggak pernah pakai parfum, rambut nggak pernah dirapiin. Istri nggak selera, boleh minta khulu. Dengan alasan apa? Suamiku nggak menarik. Dulu dia ganteng sekali, sekarang dia tidak mau pakai pakaian yang baik. Boleh diajukan seperti itu. Yang kelima, talak mandub atau dianjurkan adalah talak yang dilakukan berdasarkan sikap istri yang mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan. Misalnya ada istri yang malas sholat, ya apalagi sholatnya sholat fardu dan yang semisalnya, dan tidak mungkin memaksanya melakukan kewajiban tersebut, atau istri tidak menjaga kehormatan diri. Imam Ahmad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, menyatakan istri seperti itu tidak layak dipertahankan suaminya karena telah mengurangi atau merusak kadar keagamaan suami dan tidak ada jaminan kehormatannya tetap terjaga, sehingga mungkin saja memberi anak yang sebenarnya bukan dari buah hubungan badan dengannya. Ya, mohon maaf ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai istri dibiarkan jemur pakaian pakai handuk, Pak. Ya, Pak ya. Mungkin ini ada di sinetron, Pak, kali. Tapi dulu saya pas di Medan, Pak, banyak sekali Pak ibu-ibu yang nggak tahu malu, Pak. Ya, habis nyuci dia, mandi dia, pakai handuk, nah, keluarlah dia mulai jemur.
Namanya istri yang tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Lewat orang, wah cantik sekali ya Bu ya, bening katanya. Dibilang gitu perempuan Pak, langsung mengawang-awang dia Pak, terbang dia. Besok dibilangin, besok mendekat, besok nyiapkan kopi itu istrinya. Pas suaminya pergi. Dalam kondisi itu saya ulangi, dalam kondisi tersebut tidak masalah menekan istri agar membayar denda kepadanya. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. An-Nisa ayat 19. Ibnu Qudamah menjelaskan, talak dalam dua kasus di atas sangat memungkinkan menjadi wajib. Ia melanjutkan contoh lain, talak yang dianjurkan adalah ketika terjadi perselisihan dan ketika wanita melakukan khulu' untuk menghapus bahaya yang dialaminya. Saya sangat salut beberapa kebiasaan di sebagian orang Arab Pak, termasuk pas kami di Libya, tapi memang mungkin ini orang Arab yang masih berada di perkampungan Pak, pinggiran. Jadi di Maroko, di sebagian orang Arab Maroko, ketika ada laki-laki ngetok ngucap salam, assalamualaikum, dia intip dari pintu, nggak ada perempuannya, nggak dijawabnya Pak salam itu Pak. Paling ada waalaikumsalam, sampai pergi. Kalau nggak ada laki-laki di rumah, nggak mau dia. Nah, kalau dia intip, oh ini saya kenal orangnya, tapi nggak ada perempuan, waalaikumsalam, suami saya nggak ada di rumah. Pas kami di Libya, anak-anak mereka yang SD, TK, perempuan, wah itu kami macam paman kandung mereka. Ami dipeluk, naik di kepala kami gitu. Tapi setelah SMP nggak kelihatan Pak. Ya. Nah, paling kelihatannya kalau saya pulang, assalamualaikum Ami, langsung gitu aja, nggak mau dekat lagi Pak. Saking menjaganya itu. Kalau pernah ada mungkin pengen lihat orang Indonesia ya. Jadi istri teman saya itu udah umurnya udah 40-an, waktu itu saya masih kuliah. Karena saking pengennya melihat saya, ngintip begini, assalamualaikum Arfiansah, udah kita bisa. Saking menjaga dirinya itu. Ya. Kalau hari ini di Indonesia kan sangat ramah ya Pak ya. Ya. Perempuan-perempuan sangat ramah sekali. Suami nggak ada di rumah, dia pakai baju tidur, ada yang ngucap salam, waalaikumsalam, dibuka pintunya Pak. Dia pakai pakaian tidur. Dan itu kembali pada pemahaman agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini makanya penting sekali mencari pasangan yang memahami agama dengan baik. Jangan sampai kita menikah akhirnya kita was-was, khawatir, nggak tenang. Kenapa? Istrinya cantik, nggak tahu agama Pak. Ya? Istri cantik nggak tahu agama, atau sebaliknya, suami ganteng nggak paham agama. Potensinya Pak besar. Ketika ada teman-teman yang sudah menikah nanya kepada saya, Ustadz apa hukumnya kalau saya ngobrol sama perempuan yang bukan muhrim? Kan saya sudah menikah. Saya bilang, antum nggak usah coba-coba dah, mancing-mancing murka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang gitu. Kenapa? Hari ini ente ikhlas, besok ente mulai lihat wajahnya, besok mulai datang rasa ibah dalam hati, besok terus nambah Pak. Jalan satu-satunya apa? Tahan pandangan dan jaga kemaluan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan. Ya. Cek.
Pertama, alasan istri menggugat boleh meminta khulu atau mengajukan khulu. Itu kalau memang alasannya sangat spesifik. Artinya suaminya tidak lagi perhatian dengan dia. Uang belanja kurang. Kemudian kasih sayang berkurang. Maka ketika hal tersebut terjadi, maka istri boleh mengajukan khulu. Apalagi sampai suami lupa jalan pulang. Ya, lupa jalan pulang dia. Maka dalam hal ini boleh dia mengajukan khulu. Tetapi kalau dia mengajukan khulu karena suaminya menikah lagi, tidak ada dalil yang membolehkan itu. Ya, tidak ada dalil yang membolehkan itu. Selama suami berbuat adil, ya, tidak mengurangin uang belanjanya, tetap memperhatikan sebagaimana dia sebelum menikah lagi, maka potensi istri untuk melakukan khulu tertutup, tidak ada. Ini yang penting dipahami. Masalahnya apa? Ada suami yang diajukan khulu oleh istrinya, masuk ke ke pengadilan atau tidak masuk ke pengadilan. Tapi sang suami nggak siap, dia memang istrinya dua, nggak siap dia. Apa buktinya istri nggak siap, suami nggak siap, istri berdua itu nggak kuat dengar komplain istri pertama, Pak. Begitu, kita dengar azan dulu, Bapak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ketika terjadi ketidakadilan dan banyak hal-hal yang dulu sebelum terjadi pernikahan yang kedua, banyak hal-hal yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, tapi setelah itu, setelah menikah banyak yang kurang, otomatis dia komplain. Dia akan komplain. Di satu sisi, mohon maaf, ini banyak laki-laki yang semangatnya saja yang poligami, Pak. Tapi persiapan menuju poligami itu nggak disiapkan, Pak. Apa aja itu, diantaranya adalah persiapan, bukan hanya sekadar persiapan perekonomian, ya, tetapi mempersiapkan istri agar siap nanti di madu, itu juga harus dilakukan. Tapi sayangnya kita mau main diam-diam, maka hadirlah bahasa nikah siri itu. Apa hari ini kita nggak merasa terganggu? Kalau dulu bahasa Ustadz Ustadz siapa, Khalid Basalamah, beliau bilang begini, mereka yang memilih nikah diam-diam itu seperti gunung mau meletus, tinggal nunggu waktu aja untuk meletus. Ya. Maka kalau ada istri yang mengajukan khulu dengan alasan karena pernikahan dia yang kedua, itu mungkin tidak diterima oleh hakim. Tetapi mohon maaf, ini perempuan ngajukan khulu, bukan dia sendiri, banyak yang membisikin. Ya, nanti awalnya apa? Awalnya karena suami khulu, enggak itu, Pak. Ditambah nanti yang lain, karena ini, sehingga apa? Kuat alasan khulunya. Oke? Nah, ketika istri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajukan khulu, maka apa yang dilakukan oleh suami? Suami kalau dipanggil oleh pengadilan atau disidang oleh keluarga, datang dan sampaikan apapun yang terjadi, saya tidak mau menceraikan istri saya yang pertama ini. Selesai deh, Pak. Itu menunjukkan apa? Keseriusan suami terhadap istrinya. Ini nikah yang kedua, ya. Istri yang pertama komplain karena istri yang kedua lebih cantik. Kalau kamu nggak suka, saya ceraikan sekarang. Itulah pendeknya akal ketika laki-laki tidak melihat kemaslahatan itu. Banyak nggak Pak yang begini, Pak? Banyak kasus, Pak. Banyak kasus. Ya. Dan saya ingatkan teman-teman aktivis Islam, jangan main-main antum. Ya, pernikahan itu nggak boleh digituin. Karena istri yang pertama nggak mau diatur, bukan kita yang nggak mau bisa diatur. Akhirnya Pak, istri komplainnya direspon dengan keras oleh suami. Akhirnya minta cerai dia. Kalau misalnya saya ceraikan, banyak istri yang perempuan lain bisa saya nikahin lagi. Itu kan omongan yang kurang ajar namanya. Karena dia harus suami, laki-laki bisa nikah sama siapa aja. Iya, dia perempuan nggak bisa begitu. Tapi apa? Kita laki-laki kecil otak kita ketika ngomongan begitu. Ya, terlalu rendah kita. Ya. Maka pertahankan pernikahan itu. Saya punya orang tua angkat, Pak. Kasusnya sangat pelik sekali, Pak. Dan saya belajar dari beliau. Apa kata beliau? Arfi, sampai mati saya akan mempertahankan pernikahan saya ini. Saya dengar itu, Pak. Wah, tersanjung sekali saya, Pak. Itulah motivasi saya yang membuat saya mau harus kuat mempertahankan pernikahan tersebut. Kasus di persidangan diputuskan cerai karena istrinya minta khulu, cerai. Naik banding, Pak. Naik banding 3 kali banding, Pak. Kalah dia, nggak apa-apa, saya kalah. Cerai mereka. Dia dinginkan perkara itu, baru dia datang kepada keluarga si perempuan lagi. Saya mau menikah kembali dengan mantan istri saya, kan. Akhirnya menikah lagi, Pak.
Begitu ya Pak ya. Ya, jadi bisa jadi istri itu mengajukan alasan tapi ada banyak alasannya tambahan. Baik, mungkin yang terakhir satu lagi Bapak Ibu. Cukup insyaallah. Semoga Allah bimbing kita semua dan semoga Allah rahmati kita. Pernikahan yang telah kita lakukan dengan barokah insyaallah penuh rahmat Allah dan dijaga oleh Allah SWT, dan semoga Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Demikian menyempurnakan pertemuan ini, sama-sama kita membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.